Selamat pagi, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat gambar long section. Nah, jadi dalam menggambar long section ini ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Yang pertama itu adalah apa sih itu long section, kemudian fungsinya long section, kemudian langkah membuat long section, kemudian membaca, menyajikan, kemudian kita penilaian. Nah, jadi kita lihat satu-satu dulu di pengertian. Nah, long section adalah penampang atau profil arah memanjang yang mengikuti alur jalan, di mana dalam penampang tersebut sudah menampilkan elevasi vertikal, horizontal, permukaan jalan atau kontur. Jadi dalam penampang memanjang ini terdapat elevasi vertikalnya, stasionernya, permukaan tanahnya, permukaan jalan, permukaan saluran. Nah, ini adalah hal-hal yang ditampilkan dari long section. Kita lihat di fungsinya. Jadi buat apa sih sebenarnya gambar long section itu? Kita lihat di fungsinya. Nah, fungsi long section sangat bervariasi tergantung dari diantaranya atau tergantung dari penggunaannya. Yang pertama adalah sebagai informasi untuk melihat situasi atau alur jalan atau sungai yang diukur menggunakan alat ukur seperti theodolite, waterpath, atau total station. Kemudian untuk mengetahui kontur yang sudah diukur, kemudian untuk mengetahui grade atau kemiringan vertikal jalan, mengetahui elevasi existing, elevasi rencana, mengetahui tipe tikungan, kemudian panjang jari-jari tikungan, kemudian kecepatan maksimum dan jarak pandang kendaraan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi daripada long section. Kemudian kita lihat di langkah pembuatannya. Sebenarnya dalam langkah pembuatannya atau proses penggambaran daripada long section kita dapat jabarkan seperti berikut. Nah, tahapannya yang pertama adalah kita tentukan dulu skala vertikal dan horizontal. Kemudian menentukan datum atau elevasi acuan. Kemudian menentukan elevasi tanah existing sesuai dengan data topografi yang dipotong memanjang. Kemudian menentukan kemiringan jalan, boleh datar, bukit, atau gunung. Kemudian menentukan tikungan dan jarak pandang. Kemudian menentukan lapisan struktur jalan. Nah, yang perlu kita gambar nanti di bagian bawah itu adalah data stationingnya. Data stationingnya, kemudian membuat data elevasi vertikal. Membuat elevasi vertikal muka jalan, saluran, dan tanah. Kemudian data kemiringan jalan, masing-masing segmen jalan sesuai dengan patoknya masing-masing. Nah, itu adalah ini yang harus terdapat pada gambar layout atau long section. Gambar long sectionnya, jadi yang harus ada itu adalah seperti itu. Yang pertama yang harus ada adalah kita menentukan dulu skala vertikalnya, skala horizontal kita tentukan untuk penggambarannya. Kemudian kita harus tentukan dulu datum atau elevasi acuannya untuk menentukan berapa ketinggian profil ke atasnya atau vertikalnya. Kemudian kita menentukan elevasi tanah existing. Nah, ini sesuai dengan titik-titik yang kita tinjau atau jarak-jarak patok yang kita tempatkan. Kemudian menentukan kemiringan jalan. Nanti kita perencanaan jalannya mau kita buat datar, bukit, atau gunung sesuai dengan kemiringan masing-masing. Kemudian menentukan tikungan dan jarak pandang. Jadi tikungan ke atasnya, vertikalnya. Kemudian ada standar untuk jarak pandang kendaraan. Kemudian menentukan lapisan struktur jalan. Jadi lapisan struktur jalan dari subgrade-nya, subbase-nya, kemudian base, kemudian ada lapisan antaranya, kemudian ada lapisan hausnya untuk yang perkerasan lentur, kemudian perkerasan kaku lagi untuk beton, lapisan beton di atasnya. Kemudian kita perlu menggambar data di bagian bawahnya itu adalah data stasioner jalan dan kumulatif. Kemudian membuat data elevasi vertikal muka jalan, saluran, dan tanah. Membuat data kemiringan masing-masing segmen jalan. Nah, ini pada bagian bawahnya. Nanti kita lihat di bagaimana cara membaca gambar long sectionnya. Nah, kita lanjut bagaimana cara membaca gambar long sectionnya. Nah, kita di membaca gambarnya. Jadi sebenarnya kita perlu memperhatikan dulu gambar long section berikut ini. Jadi untuk membacanya kita lihat per segmennya. Jadi yang pertama yang perlu kita inikan adalah bagian dari long sectionnya. Kita bagian pinggirnya dulu. Di situ tertera ada
kita lihat dulu ada datumnya. Datum yang tergantung dari kodenya. Biasanya kalau datum kita lihat di sini adalah BP. Tipenya adalah 0, elevasi di 00,00. Kemudian titiknya, nomor titik, jarak, jumlah jarak, elevasi as saluran atau jalan, pinggir kanan, pinggir kirinya. Nah, di sampingnya itu sudah ada kode titiknya, sudah ada jaraknya, sudah ada jumlah jaraknya juga sudah ada. Kemudian nanti kita gambar elevasinya, elevasi saluran, elevasi pinggir kanan, pinggir kiri sesuai dengan pendeknya. Jadi pada bagian ini sebenarnya yang di long section ini menampilkan datum atau elevasi acuan, kemudian nomor titik, jarak antar titik, jarak kumulatif, elevasi as jalannya atau kode garis yang ditampilkan nanti di sana, kemudian elevasi muka sana dan kode garisnya, elevasi saluran samping kiri, samping kanan, kode garisnya. Kemudian masing-masing elevasinya sudah kelihatan, nanti sudah kita dapat baca di bagian sampingnya. Nah, kita lihat di elevasinya. Jadi yang tadi itu elevasinya sudah menunjukkan dia di CA.189 atau kodenya ya. Kode titiknya tergantung kode titiknya, kalau kita pakai STA 0.50 dan lain sebagainya di sini. Kemudian jarak antar titiknya sudah tampilkan, jumlah jaraknya sudah juga ditampilkan di sana, jumlah jaraknya, kemudian elevasi as kan. Nah, pada bagian ini sebenarnya kita harus menuliskan nanti elevasi dari as jalan, kiri kanannya, saluran kiri kanan misalkan, kemudian tanah existing itu kita harus tampilkan juga di sini. Nanti jumlah ke bawahnya ini tergantung daripada data apa yang ingin kita tampilkan. Kita lihat berikutnya. Jadi kita lihat berikutnya yang di bagian atas ini, untuk bagian atasnya terdiri dari berapa garisnya, itu jumlah garisnya tergantung dari jumlah yang kita tentukan di bawahnya. Tadi adalah as saluran, kemudian ada saluran kiri kanan, pinggir kiri kanan, kemudian yang lainnya tanah existing belum juga tampil. Kalau kita ingin menampilkan itu jumlah garisnya tergantung dari apa yang kita ingin tampilkan. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah pada bagian ini menampilkan kode garisnya. Kemudian yang bagian ke vertikal ini adalah menunjukkan patok. Jadi dia menunjukkan patok itu dalam arti setiap patok yang kita tinjau berapa elevasinya, nanti kita tampilkan di bawahnya. Kemudian bagaimana cara menyajikan? Nah, cara menyajikan kita lihat proses penyajian. Yang umumnya gambar long section itu cukup panjang dan memerlukan skala yang dapat menampilkan secara jelas. Nah, jadi secara umum dia cukup panjang sehingga perlu kita menampilkan secara jelas untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Jadi dalam proses gambar teknik itu ada istilahnya proporsional. Dalam artian nanti penempatan dalam kertas dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuannya. Jadi sesuai dengan tujuan gambar teknik itu dibuat sehingga dia nanti orang yang membacanya dapat dengan jelas mendapatkan informasi yang ada di dalam gambar teknik tersebut. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi biasanya kalau kita di dunia teknik biasanya kita membuat dengan spot-spot. Jadi spot-spot itu tujuannya adalah untuk memperbesar gambar sehingga gambar itu dapat jelas dibaca oleh pembacanya. Nah, yang pertama kalau kita membuat gambar dalam bentuk spot-spot, yang pertama yang harus ada itu adalah keyplane. Pada keyplane itu ada segmen yang diperbesar. Kita kasih kode segmen yang diperbesar. Nah, setelah kita kasih kode segmen yang diperbesar, bagian ini sudah tunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, jadi segmennya seperti itu, kemudian ditampilkan skala, kemudian lainnya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, jadi berikutnya berarti ada proporsi gambar. Proporsi gambar itu dalam arti adalah penempatan gambar dalam kertas spot long yang diperbesar. Nah, ini. Kemudian berikutnya kita lihat di kelengkapan gambar lainnya. Itu adalah skala. Kemudian ada judul gambar, kemudian ada etiket gambar. Nah, ini adalah kelengkapan untuk atau pada proses penyajian gambar long section.
Nah, berikutnya kita lihat yang terakhir adalah bagaimana cara penilaian terhadap membuat gambar long section di SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi yang pertama kriteria penilaiannya adalah rincian tugasnya, menggambar long section. Jadi membuat, nah ini gambarnya dibuat, keterangan dibuat, notasi dibuat, pekerjaan benar, nah nilainya 30 di sana. Etiketnya nilainya 20. Skala dan judul gambar 25. Kemudian hasil pekerjaan adalah 25. Nah, ini adalah sebenarnya untuk penilaian, kriteria penilaian dalam menggambar long section. Nah, sekian presentasi membuat gambar long section jalan. Saya harap presentasi ini bermanfaat. Shalom. Anda adalah penggeraknya, maka tentukanlah jalan yang Anda inginkan. Sekian dan terima kasih.